Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Sama-sama datang menyembah Tuhan, mari. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri buat setiap kami. Hari yang baru, sama-sama kami mau memulainya dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap hari kami lihat kebaikan-Mu. Sebab itu sama-sama dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau menyatukan setiap hati kami datang menyembah Engkau. Yang kami percaya, yang kami andalkan. Kami nyatakan satu-satunya pribadi yang kami sembah sepanjang hidup kami sampai hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bawa setiap hatimu, mari datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagimu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami, persembahan kami pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan atas setiap persembahan kami. Allah, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami nyatakan satu-satunya pribadi yang kami percaya. Amin Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan yang kami percaya. Kami sembah Engkau. Oh, ini pujian hati kami pagi hari ini Tuhan. Biar setiap hati kami datang menyembah Engkau lebih sungguh, lebih dalam. Dan menyadari bahwa setiap kebaikan Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Kami datang bersyukur, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kiranya pagi hari ini kami terima kasih dan hadirat-Mu Tuhan itu yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun saat ini, apapun keadaan kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kuasa-Mu selalu ada, nyata dalam hidupku. Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Allah yang maha kudus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Ditinggikan Tuhan sampai selama-lamanya. Dimuliakan Raja. Sembah hormat kami bagi-Mu. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus. Hosana, Hosana. Mari angkat pujianmu, sembah Dia. Bagi Allah yang Maha Kudus, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama mari. Hosana, Hosana bagi Yesusku, Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Rajaku. Hosana Layak Tuhan bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, bahkan kami boleh bangun pagi hari semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah kami bangun dan kami memperoleh berkat rohani dari setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang akan menuntun langkah hidup kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi, kita boleh berjumpa kembali hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Ayat 15, "Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah." Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis satu firman Tuhan, satu surat buat jemaat yang ada di Galatia, dan ini adalah firman Allah. Dia berkata, "Tetapi aku, ya sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Apa yang menjadi alasan kita bermegah dalam hidup ini bukan karena kita punya harta yang banyak. Bukan juga karena kita punya gelar S1, S2, S3 atau S berapa. Apa yang patut kita banggakan bukan karena kita punya jabatan, ya, tetapi apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini yang terpenting dan yang harus kita banggakan atau kita megahkan di dalam hidup kita. Kalau Rasul Paulus dia bilang, "Aku tidak mau berbangga, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Ya, sebab ya olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Satu-satunya hal yang harusnya membuat kita berbangga ketika kita ingat kita ini telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Karya salib Kristus itu adalah karya terbesar dalam hidup kita, bukan yang lain. Karya terbesar itu bukan waktu engkau lulus sarjana, cum laude. Karya terbesar itu bukan ketika engkau bisa bangun rumah mewah. Karya terbesar itu bukan ketika kita terkenal. Karya terbesar adalah ketika Kristus mati bagi kita di atas kayu salib dan dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Ya. Makanya kita bisa berkata, "Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku." Saudara, ya, Rasul Paulus berkata, "Karena oleh salib Kristus Tuhan itu, aku telah disalibkan bagi dunia dan dunia, ya, bagiku."
Seperti kita tahu bersama, dunia ini penuh dengan daya tarik. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan tekanan budaya, ya, dan keinginan-keinginan mata dalam dunia ini semua ada, saudara. Dan tanpa salib Kristus, ya, kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari segala pengaruh-pengaruh dunia yang jahat dan merusak kita. Namun satu-satunya cara untuk melepaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh yang merusak itu adalah dengan meminta Tuhan, ya, menolong kita, ya, dan kita semua yang telah ditebus oleh salib Kristus itu, ya, maka kita ini diberikan kemampuan untuk menyalibkan segala ketertarikan kita terhadap hal-hal duniawi. Karena firman Tuhan berkata, yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh berada dalam salib Kristus, maka kita bisa disesatkan. Bayangkan yang ada dalam dunia ini hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan lain sebagainya, amarah, kebencian. Ya, makanya kita harus bermegah, ya, di dalam salib Kristus. Kenapa? Karena oleh salib itu kita telah disalibkan bagi dunia, dan dunia ini disalibkan juga bagi kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki ketertarikan yang begitu terhadap dunia ini. Ya, kalau orang dunia merasa bahwa dugem itu adalah sebuah keuntungan, orang dunia merasa bahwa merokok itu keuntungan enak, orang dunia merasa mabuk itu keuntungan, orang dunia merasa kalau dia bisa membalas dendam kepada orang itu keuntungan, tapi tidak demikian dengan kita. Karena kita telah tersalib bagi dunia dan dunia bagi kita. Bahkan saudara, kita tidak diperbudak lagi dengan hawa nafsu. Ya, karena ingin kaya sehingga orang menghalalkan berbagai-bagai cara untuk memperoleh kekayaan. Ya, berburu, naruh uang di saham dan lain sebagainya sehingga mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita bersyukur, kita bermegah karena salib kita Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Pada zaman itu saudara, ya, para ahli-ahli Taurat, ya, dan orang Farisi yang merasa mereka itu agamawi, mereka memaksa orang untuk disunat, ya, secara lahiriah. Dan Rasul Paulus sedang menegaskan di sini bahwa hal-hal lahiriah itu tidak sepenting dengan hidupmu yang diubahkan. Buat apa engkau mentaati hal-hal lahiriah yang kelihatan agamawi? Ya, engkau disunat, engkau melakukan ini dan itu, tetapi sesungguhnya hidupmu tuh gak berubah-berubah. Buat apa saudara rajin melakukan kegiatan-kegiatan agamawi? Ya, saudara bayar persembahan, saudara ngasih perpuluhan, saudara melakukan ini dan itu, engkau melayani di gereja, tapi padahal hidupmu tuh gak berubah, itu gak ada artinya, kata Rasul Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu gak ada artinya. Dengan kata lain, melakukan hal-hal kegiatan yang kelihatannya rohani itu gak ada artinya. Ya, tanpa ada perubahan hidup menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi saudara, mari kita mengerti kebenaran ini. Jangan sampai kita ini diperbodoh, jangan sampai kita ini, ya, dimanfaatkan oleh iblis sehingga kita pikir kita sudah beribadah, kita pikir kita sudah mengikut Tuhan, tapi sesungguhnya hidup kita gak berubah. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Artinya apa? Ketika manusia batiniah kita ini dijamah Tuhan, hidup kita secara lahiriah pun berubah. Semua diubahkan Tuhan. Karena ya kita mengenal Kristus dan kita tahu bahwa manusia lama kita itu sudah diubahkan, ditebus dengan darahnya yang mahal, dan itu membawa kita kepada kehidupan rohani yang lebih lagi bertumbuh sehingga karakter kita berubah. Jangan mau tinggal dalam kehidupan kekristenan yang hampa dan kosong, yang dangkal, tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, engkau melayani Tuhan itu bagus, tapi kalau pelayananmu tidak disertai dengan perubahan hidup, gak ada artinya. Sebab menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Jangan jadi sama seperti orang-orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang hanya mengejar kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, agamawi, tetapi sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan kalau hidupmu berubah? Kau yang tadinya suka maki-maki orang, kau yang tadinya suka marah-marah, Tuhan ubahkan, hidupmu berubah. Engkau yang tadinya pelit, sekarang gak pelit lagi, itu hidupmu berubah menjadi ciptaan baru. Engkau yang tadinya mabok, minum, berzina, selingkuh, merokok, sekarang engkau berubah, itu yang menjadi namanya ciptaan baru yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita semakin hari semakin punya pengenalan yang benar ya, supaya kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan ayat ini berkata, ya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Kalau kita semua berpegang pada prinsip ini bahwa menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya, ya, maka damai sejahtera Kristus, ya, rahmat Tuhan itu turun dalam hidup kita, saudara. Kalau engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, berubahlah, saudara. Jadilah ciptaan baru. Buang segala yang pahit-pahit, buang segala amarah, kebencian, dendam, buang itu semua. Supaya kita menjadi ciptaan baru, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang ada artinya ketimbang hanya kita dengar rutinitas agama kita. Ya, kelihatannya tiap hari berdoa, kelihatannya tiap hari baca firman, itu kelihatannya tiap hari ikut mesbah doa loh Bu dia, tapi kelakuannya gak berubah loh Bu, pakaiannya gak berubah, ya, tetap mempertontonkan tubuhnya, ya, tetap mempertontonkan auratnya, tetap ya hidupnya gak berubah, dia tetap ya seperti itu. Jadi untuk apa, saudara? Makanya mari kita hari-hari ini semakin giat melakukan, semakin giat mencari perkenanan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kali kedua, ya, dia dapati hidup kita berkenan. Jadi saudara, mari kita bermegah bukan atas harta kita, keberhasilan kita, tapi kita bermegah karena salib Kristus itu ada dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami bermegah, biarlah kami bermegah karena salib Kristus. Karena pengorbanan-Mu, karena Engkau telah tebus hidup kami dari dosa, dan Engkau bawa kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi saudara katakan, karya terbesar, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang kami kagumi, Kau yang kami megahkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang kami megahkan selain kami boleh mengenal Engkau, Tuhan. Kami bermegah karena salib Kristus. Sebab oleh salib itu kami telah disalibkan bagi dunia dan dunia bagi kami. Terima kasih karena Engkau memampukan kami hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Mu.
Engkau memampukan kami mati bagi dunia ini dengan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Engkau yang memampukan kami untuk hidup mencari perkenanan-Mu dan tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara di dunia ini Bapa. Karena kami tahu semuanya akan berlalu. Berkati anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Biar kami bermegah karena salib Kristus, bukan karena kekayaan, harta, bukan karena kepintaran, jabatan, titel yang kami miliki, tapi kami bermegah karena salib Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia mencari Engkau, yang setia mencari kehendak-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mampukan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan juga memampukan kami untuk senantiasa berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini berjuang melawan kedagingan, melawan hawa nafsu duniawi, dalam nama Yesus Tuhan beri kemenangan. Berkati mereka yang bekerja hari ini Tuhan, lindungi sertai dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati yang sekolah kuliah, berikan otak yang cerdas untuk boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Berkati mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati mereka yang sedang berulang tahun hari ini. 1 tahun Tuhan tambahkan, kami percaya usia rohani pun bertambah dewasa di dalam Engkau. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Berkati bangsa negara kami Indonesia, tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu. Bangsa ini boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna di atas bangsa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Untuk selalu